Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji ujian kinerja PPK Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lukman SHI. Saya adalah seorang guru di SMK PGRI 2 Pringsewu Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPK PAI dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Nomor peserta 18101000163. NIM 2324010041. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK saya, SMK PGRI 2 Pringsewu Lampung. Praktik pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 11 dengan materi menghindari akhlak madmumah dengan subtema perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita mulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kemudian untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Mudah yang tidak hadir, apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan dalam keserta Allah. Apabila ada kekurangan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bisa hadir kembali. Amin. Sebelumnya membaca surat Al-Maidah ayat 90-91 dan terjemahnya. Sebelumnya mari kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 bersama-sama dan nanti salah satu siswa menerjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Inna yuridu syaitanu an yuqima bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muhtadun. Shadaqallahul azim. Silakan diartikan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Yuk kita silakan berdiri. Kita istirahat sebentar. Kalau saya bilang pagi, tepuk sekali. Kalau bilang siang, 2 kali. Kalau sore, tidak tepuk. Paham? Paham. Kita mulai. Pagi, pagi,
pagi, siang, pagi, sore. Hore! Sekali lagi. Pagi, siang, 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 pagi, siang, sore. Coba konsentrasi sekarang. Satu lagi. Dari siang, pagi, pagi, siang, pagi, siang, sore. Sore. Oke, tepuk tangan. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang menghindari alat rumah, perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Dengan tujuan peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dalam Islam. Sedikit saya akan menyampaikan tentang perkelahian pelajar, yaitu suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Ini bisa terjadi di antar sekolah, ya, yang mungkin permasalahannya sepele, mungkin masalah atau masalah yang istilahnya salah paham, ya. Jadi bisa memicu perkelahian antar pelajar. Nah, ini penyebab atau faktor utamanya mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, dampak dari perkelahian pelajar, salah satunya adalah seseorang yang terlibat perkelahian pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, merasa was-was setiap waktu dan tidak berani berjalan sendiri. Yang kedua, apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera, bahkan berujung pada kematian. Kemudian bila terjadi kematian, maka kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia. 4. Mendatangkan kesulitan bagi orang lain. 5. Menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik, menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu, mengikis nilai-nilai toleransi dan perdamaian, dan 8. Mendapat kesengsaraan. Ini dapat dari perkelahian antar pelajar yang mungkin, ya, di tempat kita bisa terjadi. Tidak lama kemarin Polres kita sudah menangkap dari siswa-siswi yang ada di Pringsewu, ya, itu kemudian diproses dan dikembalikan kepada orang tuanya, berjanji tidak akan melakukan kembali. Nah, kemudian nanti tugas kalian adalah mencari solusinya atau bagaimana cara menangani perkelahian pelajar supaya tidak terjadi. Selanjutnya tentang mengkonsumsi minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nabzah. Apa itu nabzah? Narkotika, psikomotrika, dan zat adiktif. Keharaman minuman keras termasuk bagi orang yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Jadi dalam Islam, semua yang berkaitan dengan minuman keras itu hukumnya haram. Jadi yang membuat, menjual, apalagi mengkonsumsi, ya, tuak, apa macamnya beda sekali. Ya. Hukum dan dampak dari konsumsi minuman keras. Quran surat Al-Maidah ayat 90 1 tadi sudah dibaca. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 219, Quran surat An-Nisa 43. Kemudian bahayanya apa? Minuman keras membahayakan. Yang pertama menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya. Yang kedua, perilaku buruk dan dosa besar, dampak buruk bagi jiwa dan akal. Kemudian selanjutnya akibatnya adalah induk dari segala kejahatan,
kunci semua keburukan, menghilangkan iman dan amalnya tertolak. Kemudian selanjutnya nanti kalian akan membahas berkaitan dengan bagaimana solusi menghadapi kecanduan minuman keras. Selanjutnya narkoba. Apa itu narkoba? Singkatan dari narkotika ya. Istilah lain narkoba adalah narkoba. Singkatan dari narkotika, psikotropa, dan zat. Dalam istilah farmakologi dan juga farmasi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah viscera organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga perut dan dapat menyebabkan penggunaannya mengalami stupor serta adiksi. Ini bahasa medis. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi narkoba? Pemakaian narkotika yang bukan untuk medis adalah haram dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakannya dengan khamar. Jadi sama dengan khamar atau minuman keras. Dengan demikian orang yang beriman yang patuh pada aturannya harus menghindari penyalahgunaan narkotika yang sudah dihukumi haram tersebut. Bagaimana solusi pemecahannya? Nanti kita diskusikan bersama. Baiklah, untuk mempelajari lebih lanjut materi ini, kita lihat video berikut ini. Ini berawal dari chat media sosial.
Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Selamat kenal ya. Oh ya. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sub materi tentang narkoba. Maka kita lihat video berikut ini. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut apa kata yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Nah, itu tadi beberapa tayangan video berkaitan dengan kenakalan remaja atau perkelahian terpelajar, minuman keras dan narkoba. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi
Baiklah, setelah kita menonton video yang berkaitan dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, maka selanjutnya kalian bisa berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Kelompok sudah dibagi, nanti diskusikan bersama dengan kelompok masing, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Kelompok 1 tentang minuman keras, perkelahian antar pelajar. Kelompok 2 minuman keras. Kelompok 3 narkoba. Silakan bisa melihat buku, HP juga bisa dilihat di dalamnya. Kemudian nanti bisa disimpulkan dan dipresentasikan. Silakan didiskusikan dengan mencari referensi, bisa di buku paket atau browsing di HP dan yang lainnya. Silakan. Baiklah, setelah kalian mendiskusikan materi tersebut yang sudah didiskusikan per kelompok, silakan untuk mempresentasikan. Kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang perkelahian atau tawuran antar pelajar. Yang pertama adalah memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Yang kedua adalah membatas sesuatu yang bertentangan dengan cara baik. Yang ketiga istilah dan perdamaian. Yang keempat adalah menyelesaikan tawuran dengan jalan masyarakat. Dan yang kelima adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Silakan kelompok 2 menambahkan. Memberikan perlindungan setara. Ya, kelompok 3 menambahkan. Tentang kebenaran bisa diganti dengan minuman yang menyehatkan, contohnya madu, jamu, dan lain-lain. Menurut kami, tentang mengenal remaja bisa dengan mendekatkan diri ke lingkungan positif, dengan berteman dengan teman yang memahami agama. Itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang hasil diskusi kami untuk cara menghindari mengkonsumsi minuman keras, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Ya, itu tadi hasil presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 1 yang akan menambahkan. Ganti minuman keras tersebut dengan minuman yang menyehatkan, contohnya jus, dan makan makanan yang bergizi, contohnya bisa 4 Ya, bagus. Kelompok 3 silakan tambahkan. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan tentang minuman keras. minuman keras, yaitu dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Oke, terima kasih atas tambahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang menghindari narkoba. Kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, ada beberapa kiat yang disarankan sebagai berikut. Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik, jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Hindari pergaulan malam, lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan? Silakan kelompok 1. Menurut kami, cara menghindarinya dengan cara menghindari atau menjauhi pengguna atau pengedarannya. Ya. Terus kelompok 2. Dari kelompok kami yaitu lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi yang positif. Ya, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mas dulu. Baiklah, selanjutnya kalian kita minta tugas berupa laporan dalam bentuk infografis atau gambar menggunakan HP atau gadget sesuai dengan tema masing-masing kelompok tadi. Silakan, HP-nya dibuka. Baiklah, pertemuan pada hari ini yang berkaitan dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba, mudah-mudahan kalian bisa menghindarinya dan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.